Jadi kita pada malam hari ini materinya terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Poin utamanya pada undang-undang tersebut, Undang-Undang Narkotika. Untuk Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, itu untuk tambahannya saja. Oke, kita mulai ya, Jeff ya. Ya Bang, Oke, pertama terkait materi dulu. Terkait pengertian narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Jadi ini pengertian dari narkotika. Kemudian kita lanjut. Tujuan dari Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk yang pertama, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kedua, menjamin ketersediaan narkotika untuk kebutuhan medis dan penelitian. Yang ketiga, mengatur pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Oke, untuk tujuannya ini, kita berlanjut lagi untuk klasifikasi narkotika. Jadi narkotika itu terdiri dari 3 golongan ya, Jeff ya. ya Bang. Ada golongan satu, golongan 2, dan golongan 3. Dari golongan satu, itu yang paling parah. Golongan 2 yang standar, yang golongan 3 yang paling ringan. Jadi untuk memudahkannya seperti itu. Jadi golongan satu ini narkotikanya digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Terapi dalam arti ini adalah tidak untuk kesehatan ataupun medis, karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan atau adiktif. Contohnya, ganja, heroin, kokain, sabu, dan lain-lain. Kemudian untuk golongan 2 untuk terapi terbatas, bisa digunakan untuk medis atau kesehatan, tetapi berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin, betidin, dan lain-lain. Lalu untuk golongan 3 bisa digunakan untuk terapi, tetapi berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein. Jadi untuk memudahkannya ini, antara golongan satu, 2, dan 3. Golongan satu seperti yang tadi saya katakan bahwa itu yang paling paling parah Yang ya. Dalam ya, Bang. artian hanya boleh digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Nggak boleh digunakan untuk medis ataupun kesehatan. Itu tidak diperkenankan, sangat tidak diperbolehkan. Hanya untuk pengetahuan aja. Untuk golongan 2 bisa digunakan untuk kesehatan ataupun medis. Namun, dia juga memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan ataupun zat adiktifnya tinggi. Untuk golongan 3 yang paling aman bisa digunakan untuk medis atau kesehatan dan juga potensi ketergantungannya ringan atau rendah. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Udah Siap, cukup siap, kayaknya. cukup. Oke, mudah ya mengingatnya ya. Ya, Bang. Kita lanjut lagi. Dalam Undang-Undang Narkotika ini ada larangan. Yang pertama, memproduksi, mengimpor, mengekspor, mendistribusikan, atau memiliki narkotika tanpa izin. Yang kedua, menanam, memelihara, atau memiliki tanaman yang termasuk narkotika golongan satu. Lalu menjual, membeli, atau menyalahgunakan narkotika. Menanam, ini yang pada poin 2 ini, di sini kan Ya. ini ya, menanam, memelihara, atau memiliki tanaman yang termasuk narkotika golongan satu. Contohnya, tahu nggak? Coba. Ganja itu Bang. Ya, benar. Ganja. Ya. Contohnya ganja. Dia narkotika jenis tanaman. Dan dia termasuk dalam golongan satu narkotika. Oke, kita lanjut lagi. Ini terkait tindak pidananya, itu mengatur berbagai tindak pidana. Untuk produsen dan pengedar, itu hukuman pidananya seumur hidup, bahkan hukuman mati. Untuk pengedar narkotika golongan satu dalam jumlah besar. Ingat, dalam jumlah besar. Dan untuk pemakai, hukumannya berupa rehabilitasi bagi pengguna yang terbukti sebagai korban ketergantungan dan juga bukan bagian dari jaringan pengedar. Ingat, di sini ada kalimat bukan bagian dari jaringan pengedar. Artinya,
Tidak semua pemakai ataupun penyalahguna narkotika ataupun korban narkotika dapat dilakukan rehabilitasi karena ada beberapa persyaratan. Salah satunya bukan jaringan. Yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana narkotika. Itu ada aturannya pada Perpol nomor 8 tahun 2021, tepatnya pada pasal 5. Untuk rehabilitasinya, penyalahguna narkotika yang ditangkap dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif hukuman penjara. Rehabilitasi wajib diawasi oleh BNN dan institusi yang ditunjuk. Jadi di sini ada dua. Jenis rehabilitasi narkotika ini ada dua. Yang pertama medis, dan yang kedua sosial. Sebagai alternatif ya, alternatif dari hukuman penjara. Jadi perbedaan antara medis dan sosial. Medis ini kalau kita bilangnya rawat inap ya, di Ya bang. rehabilitasi. Jadi dia rawat inap selama maksimal itu 6 bulan di panti rehabilitasi. Bisa panti rehab BNN ataupun swasta. Untuk di Lampung contohnya ada di Loka BNN di Kalianda. Ada Atraksis dan lain-lain, lupa saya juga namanya. Itu medis, jadi dia rawat inap di sana, tinggal di sana selama beberapa bulan untuk menjalani rehabilitasi. Untuk sosial, ini bisa disebut sebagai rawat jalan. Jadi perbedaannya medis rawat inap, sosial rawat jalan. Bagaimana rawat jalan? Rawat jalan itu contohnya kita sebagai yang direhab ya, kita datang ke BNN untuk menemui dokter di BNN mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali selama 3 bulan berturut-turut untuk menjalani terapi. Agar apa? Agar kita bersih, tidak ketergantungan lagi terhadap narkoba. Itu contohnya. Untuk mudahnya tadi itu ya, medis itu Ya rawat bang. inap, sosial rawat jalan, oke? Dan rehabilitasi wajib diawasi oleh BNN. Karena apa? Karena sebelum dilakukan rehabilitasi, maka akan dilakukan penilaian atau namanya asesmen oleh tim asesmen terpadu dari BNN. Dan tim asesmen terpadu itu terdiri dari anggota BNN, anggota Polri, dan juga dari Kejaksaan. Jadi 3 orang ini akan memberikan penilaian terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Apakah layak untuk dilakukan rehabilitasi atau tidak? Dan jika layak, apakah lebih ke rehabilitasi medis atau sosial? Seperti itu. Untuk institusi yang ditunjuk itu contohnya tadi saya bilang ada panti rehab BNN, ada swasta seperti Atraksis, ataupun bisa rumah sakit jiwa, itu kan termasuk institusi yang ditunjuk ya. Ya bang. Oke, kita lanjut lagi. Jadi peran dari BNN. Yang pertama adalah menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan pemberantasan narkotika. Kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pencegahan tindak pidana narkotika. Lalu mengawasi peredaran dan penggunaan narkotika secara legal. Jadi ini bisa dibilang peran dari BNN ataupun kepolisian. Karena apa? Di kepolisian ada bagian narkotika. Benar kan? Hah, jelek sekali tulisannya. Untuk ketentuan pidana, jadi terkait narkotika ini, seperti yang tadi disampaikan, dapat pidana mati atau seumur hidup. Itu untuk produsen dan pengedar besar narkotika golongan 1. Bisa juga pidana penjara, itu bervariasi sesuai golongan dan jumlah narkotikanya, mulai dari 4 tahun hingga seumur hidup. Kemudian pidana denda, mulai dari 800 juta hingga 10 miliar. Seperti itu. Dan untuk pidana ini ada pada pasal 10 KUHP yang lama. Ada pidana pokok dan tambahan. Kemudian pengawasan penggunaan narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis dan penelitian dengan izin resmi dari pihak berwenang. Sesuai dengan tujuan narkotika tadi, narkotika itu untuk ilmu pengetahuan, penelitian, dan juga untuk medis ya. Ya bang. Kemudian bisa untuk kerjasama internasional. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga mengatur kerjasama Indonesia dengan negara lain untuk pemberantasan narkotika.
termasuk pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, dan koordinasi antar lembaga internasional. Ya, ini jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan ditanyain aja nanti ya. Iya, Bang. Pasal-pasal dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama mengatur tentang pengguna narkotika, penyalahguna narkotika, ataupun korban dari narkotika. Itu ada pada pasal 127 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009. Dan di sini ada dibagi menjadi beberapa golongan yang tadi itu, 3 golongan. Untuk penyalahguna golongan 1, itu pidana penjara maksimal 4 tahun, golongan 2, 2 tahun, dan golongan 3 maksimal 1 tahun. Kalau mau dipenjarain, apabila tidak sesuai dengan ketentuan ataupun persyaratan. Ketentuannya bukan pengulangan dan bukan jaringan. Jaringan peredaran gelap narkotika. Untuk ayat 2 dan ayat 3, sama masih pada pasal 127. Apabila penyalahguna itu terbukti sebagai korban atau pecandu ataupun pecandu narkotika, dia ini korban ya, korban Iya, narkotika, Bang. dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial setelah dilakukan pemeriksaan medis dan juga bisa dari putusan hakim pada saat nanti di persidangan. Kemudian ada juga pada pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental pengguna. Pada pasal 103, hakim dapat memutuskan untuk A. mengirim penyalahguna atau pecandu ke lembaga rehabilitasi, dan juga B. menetapkan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara. Artinya, untuk yang B ya, jadi dia ini Iya, tidak Bang. akan menjalani pidana penjara, namun diganti dengan rehabilitasi. Karena rehabilitasi ini sebagai alternatif dari penjaranya. Yang tentunya apabila persyaratan terkait rehabilitasi tadi itu terpenuhi. Apakah dia layak untuk dilakukan rehabilitasi atau lebih layak untuk dipenjara atau dipidanakan. Untuk pengedar narkotika, pertama pengedar. Pengedar adalah pihak yang terlibat dalam memproduksi, menjual, mendistribusikan, atau menyimpan narkotika secara ilegal. Hukuman untuk pengedar tentunya ya jauh lebih berat dibanding pengguna. Jelas dia mengedarkan, dia merusak generasi penerus bangsa. Untuk pengguna itu bisa disebut sebagai korban. Untuk pengedar ya pelaku dia, pelaku kejahatan. Jadi ada pasal-pasal untuk pengedar ini. Pertama, pasal 111. Pasal 111 ini, orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1. Di sini karena sudah jelas, menanam artinya ganja. Contohnya ya. Iya, Bang. Apa? Siap. Hmm. Pasal 111 untuk tanaman. Hukuman penjaranya 4 sampai 12 tahun, dendanya 800 juta sampai 8 miliar. Kita lanjut lagi, pasal 112 itu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa izin. Contohnya heroin, sabu-sabu, kokain, dan lain-lain. Jadi untuk pasal 111 tanaman, 112 ini bisa sintetis ataupun semi sintetis. Hukuman penjaranya 4 sampai 12 tahun, dendanya 800 juta sampai 8 miliar. Sedangkan untuk pasal 113 ini adalah produsen yang membuat ya, yang mengedarkan, membuat juga, mengimpor, mengekspor, atau memproduksi narkotika golongan 1 tanpa izin. Hukuman penjaranya 5 sampai 15 tahun, dendanya 1 miliar sampai 10 miliar. Dan juga dia dapat dijatuhi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, tergantung dari jumlahnya. Jumlah narkotika yang diproduksi ataupun diimpor atau diekspor oleh mereka. Itu 114 ini pengedar, menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1.
Hukuman penjaranya 5 sampai 20 tahun, bisa juga hukuman mati atau seumur hidup tergantung dari jumlahnya, sama seperti yang tadi. Dendanya 1 miliar sampai 10 miliar. Pasal 115 membawa atau mengangkut narkotika golongan satu tanpa izin. Jadi orang yang membawa atau mengangkut aja, kurir, paham ya kurir ya? Bang. Itu bisa juga dipidanakan. Namun untuk pasal 115 jarang diterapkan karena lebih diterapkannya di Indonesia ini pasal 114, 112 atau 111. Itu. Kenapa dia di 112 contohnya? Karena menguasai. Karena dia yang mengangkut ya, dia juga menguasai barang tersebut. Untuk pasal 115 juga bisa diterapkan, tapi kebanyakan di 114, 112. Ini ringkasannya terkait perbedaan pengguna dan pengedar. Ada beberapa aspek, terdiri dari tujuan, hukuman, dan pendekatan. Untuk pengguna, bertujuan untuk konsumsi pribadi. Untuk pengedar, tujuannya untuk didagangi, didistribusi, atau diproduksi, mencari keuntungan, merusak generasi bangsa. Untuk hukuman pengguna, bisa dipenjara atau rehabilitasi. Untuk pengedar, bisa dipenjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung dari tindakannya. Pendekatan untuk pengguna ini seperti apa? Pendekatan pemerintah. Terhadap pengguna, pendekatannya lebih kepada kesehatan dan pemulihan. Karena dia ini sebagai korban. Namun untuk pengedar, pendekatannya hukum pidana berat karena dia melakukan suatu kejahatan terhadap kepentingan umum sesuai dengan pengertian dari hukum pidana. Seperti itu. Jadi untuk mudahnya, ya tiga ini, perbedaan pengguna dan juga pengedar. Sebenarnya nggak ada tiga ini pun secara logika pasti bisa ya ngebedainnya ya. Iya bang. Ya mudah banget itu. Ini pasal 55 kewajiban pelapor. Sebenarnya ini bukan di pada pasal 55 isinya ini bukan ya. Tunggu sebentar ya. Karena setahu saya Iya bang. kewajiban melaporkan itu ada pasal 131. Cuman siapa tahu saya yang salah. Oh iya benar. Namun isinya diringkas menjadi seperti ini aja. Pada intinya setiap orang yang mengetahui ada penyalahgunaan narkotika wajib melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang, baik itu polisi ataupun BNN dan institusi lainnya. Ini penjelasannya. Namun untuk pidananya sama nih, kewajiban untuk melaporkan ya. Ini penjelasan untuk Iya bang. pidana ada pada pasal 131. Ini untuk pidananya ya. Nanti akan kita bahas. Jadi tujuan dari pasal 55 ini adalah untuk mendorong masyarakat agar aktif melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika dan mendukung pencegahan penyalahgunaan. Kemudian pasal 128, perlindungan untuk pelapor. Isi pasalnya, orang tua atau wali dari pecandu narkotika tidak dituntut pidana jika melaporkan anak atau anggota keluarganya yang merupakan pecandu kepada pihak berwenang. Lalu pelapor dapat mengajukan permintaan rehabilitasi bagi pecandu yang dilaporkannya. Tujuannya untuk mendorong keluarga atau orang terdekat dari pelaku untuk melapor tanpa khawatir akan terkena hukuman pidana. Dalam artian apa? Di sini orang tua ataupun rekan ya, teman ya, orang terdekat dari pecandu itu bisa melaporkan ke pihak berwenang. Untuk apa? Untuk dilakukan rehabilitasi. Tujuannya untuk rehabilitasi. Mengapa rehabilitasi? Karena di sini bahasanya pecandu, bukan pengedar. Paham ya? Iya bang. Namun apabila nih orang tuanya dia melaporkan kepada pihak berwenang, yang dilaporin bukan pecandu, anaknya ini pengedar karena orang tuanya kesel kali ya. Ya mau nggak mau Hmm. dipidana dong di penjara gitu kan. Iya bang. Hmm, ya jarang sih kayak gitu. Belum pernah bang. Ini pasal 41 ini sebenarnya bukan ini bunyinya, ini salah. Lupa diganti. Maaf ya. Iya bang. Tapi ini ada pada Inpres nomor 2 tahun 2020 tadi itu. Pada intinya,
Kewajiban institusi-institusi yang berwenang terhadap laporan dari masyarakat ya. Pihak yang berwenang yang menerima laporan dari masyarakat wajib untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan juga mengambil tindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi begitu masyarakat memberitahu, Pak, di sana ada yang menggunakan narkotika ataupun mengedarkan narkotika. Jadi dia cukup memberikan laporan seperti itu aja. Untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terkait mencari alat bukti seperti narkotikanya ataupun alat bukti yang lain itu tugas dari pihak yang memiliki wewenang. Jadi masyarakat cukup peran aktif aja memberikan informasi kepada institusi yang berwenang. Nah, intisari peran pelapor. Pelapor wajib setiap orang yang mengetahui tindak penyalahgunaan narkotika wajib melapor. Pasal 55 tadi dan pidananya pasal 131 ya. Tambahin nah. Ya bang. Enggak lupa. 131. Nah, jelek nih apa. Yang kedua, perlindungan keluarga. Orang tua atau wali pecandu tidak akan dihukum jika melaporkan anggota keluarganya. Ada pada pasal 128 yang tadi. Untuk tindak lanjutnya, laporan dari masyarakat wajib diproses oleh aparat berwenang, APH, aparat penegak hukum. Kita lanjut lagi, pengawasan distribusi narkotika untuk kepentingan medis. Tujuannya untuk mengendalikan peredaran narkotika agar tidak disalahgunakan. Karena memang tujuan dibuatnya narkotika itu untuk medis dan juga untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk disalahgunakan. Pada pasal 7 dan pasal 8 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis dan penelitian. Adapun langkah pengawasannya dengan cara memperketat izin distribusi dan pengawasan obat-obatan narkotika di apotek dan rumah sakit, lalu melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas medis dan industri farmasi. Inspeksi rutin artinya ya dipantau terus-menerus lah. Oke. Pemberdayaan keluarga dan komunitas. Kenapa pemberdayaan keluarga dan komunitas? Karena ini sangat berpengaruh terhadap narkotika. Peran keluarga, orang tua harus memberikan pengawasan ketat terhadap pergaulan anak-anak mereka. Dan juga membangun komunikasi yang baik di dalam keluarga untuk mencegah anak-anak mencari pelarian ke narkotika. Jadi orang tua ini ataupun keluarga ini sangat penting untuk berperan aktif mencegah anaknya terjerumus dalam narkotika. Dengan cara apa? Ya memberikan pengawasan yang baik, hubungan komunikasi yang baik dengan anak, jangan didiem-diemin aja. Banyak jadi anak yang terjerumus ke dalam narkotika karena mencari pelarian. Kemudian peran komunitas membentuk kelompok pemuda anti narkoba dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam kampanye anti narkotika. Lingkungan ini ya, komunitas ini bisa jadi lingkungan. Lingkungan, jelek sekali tulisannya. Kita lanjut lagi. Peningkatan peran aparat dan lembaga penegak hukum. Tujuannya untuk memutus jaringan distribusi dan penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum wajib melakukan upaya preventif seperti operasi pengawasan di wilayah rawan peredaran narkotika, kemudian penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika sebelum terjadinya tindak pidana yang lebih besar, lalu mengawasi jalur distribusi yang rawan disalahgunakan seperti pelabuhan dan bandara. Yang pertama, operasi pengawasan di wilayah rawan peredaran narkotika. Jadi beberapa tahun ini ada namanya gerakan kampung bebas narkoba. Itu diselenggarakan di seluruh Indonesia. Jadi dibuatlah kampung bebas narkoba. Untuk apa? Mengawasi wilayah rawan peredaran narkoba. Jadi kampung bebas narkoba itu memang dipilih wilayah yang rawan. Agar apa? Agar terpantau peredaran narkotikanya. Kemudian penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika sebelum terjadinya tindak pidana yang lebih besar. Jadi penyalahgunaan narkotika ini diamankan, direhab ataupun dipenjara sebelum dia ini menjadi pengedar.
Ya, intinya di atasnya penyalahguna. Penyalahguna tadinya dia korban malah jadi pelaku. Jadi lebih baik kita antisipasi, kita tangkepin, direhabilitasi ataupun dipidana. Ya, kalau bisa direhab, kalau nggak bisa dipidanakan. Kemudian mengawasi jalur distribusi yang rawan disalahgunakan. Pelabuhan ini ya tempatnya untuk peredaran narkoba banyak di pelabuhan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa banyak sekali berita-berita yang memberikan informasi terkait penangkapan narkotika di pelabuhan. Seperti itu. Lalu penyediaan program rehabilitasi untuk pecandu. Bertujuan untuk mengurangi jumlah pecandu narkotika dan mencegah mereka menjadi pengedar. Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Wajib. Namun ada syaratnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Bukan pengulangan dan juga bukan jaringan narkotika. Langkahnya menyediakan pusat rehabilitasi di daerah-daerah strategis dan juga menjalankan program reintegrasi sosial agar mantan pecandu dapat kembali ke masyarakat. Kerjasama internasional bertujuan mencegah peredaran narkotika lintas negara. Kemudian pembentukan lingkungan yang positif, menyediakan alternatif aktivitas positif untuk mencegah individu terlibat narkotika. Ya bisa dengan olahraga, keterampilan, ataupun seni, seperti yang membuat grup band untuk menghindari narkotika. Dan tentunya memberikan akses pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok yang berisiko tinggi. Kesimpulannya, upaya pencegahan narkotika harus dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan aparat penegak hukum. Pendekatan edukasi, pengawasan, rehabilitasi, dan kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika. Untuk aparat penegak hukum, itu ada namanya Integrated Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Namun sekarang udah pecah ya, ada Kementerian Hukumnya sendiri, terus HAM-nya sendiri, Iya, kemudian Bang. pemasyarakatan dan apa satunya? Imigrasi ya, Iya, pecah. Bang. Iya, Ya, iya, iya, betul. HAM lah ya. Oke. Ini P4GN itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Disebutnya P4GN lah, udah paham lah. Strategi yang dirancang untuk mengatasi masalah narkotika di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi P4GN ini itu dari instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Presidennya masih Pak Joko Widodo. Meliputi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap, kerjasama multisektor, ada lagi nggak? Udah itu doang. Kesimpulannya, langkah P4GN memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan penegak hukum untuk mencegah dan mengatasi masalah narkotika secara efektif. Pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif harus berjalan secara beriringan demi menciptakan lingkungan yang bebas dari narkotika. Jadi seperti itu. Kita coba latihan soal kali ya. Oke, Bang. Oke, kita masuk ke latihan soal. Nomor satu, ini masih mudah. Dalam pasal 127 ayat 3 UU Narkotika, penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi rehabilitasi. Namun rehabilitasi hanya diberikan jika penyalahguna tersebut memenuhi syarat tertentu. Apa syarat utama tersebut? Silakan dipilih. Tadi sudah dijelaskan. Yang ini, Bang. Yang A. Yang A, penyalahguna pertama kali tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Benar sekali, jadi jawabannya A. Karena dia bukan pengulangan, artinya memang pertama kali ya. Iya, Kita Bang. jelaskan ini pertama kali, bukan pengulangan. Dan juga tidak terlibat jaringan. Kalau untuk B, udah.
B, C, D ya udah intinya salah lah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2. Menurut pasal 13 UU Narkotika, dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat mengizinkan produksi narkotika golongan satu. Kondisi apa yang memungkinkan izin tersebut diberikan? Silahkan dijawab. Yang A bang, yang A. Yang A. Ya, Oke, untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan adanya narkotika ya. ya bang. Oke, tip pinter. Kita lanjut lagi. Nomor 3. Dalam sistem peradilan di Indonesia, penyalahguna narkotika yang menjadi informan dalam pengungkapan jaringan narkotika diberikan perlakuan khusus. Apa bentuk perlakuan khusus tersebut? Nah, ini ada meningkat nih kesulitannya. Udah kurang tahu yang ini bang, ya bang. Yang C apa bang? Yang C ya. Ya, Ya, yang yakinnya aja yang mana? Ya, yang C yang C ya. sih bang. Iya, Benar, jadi jawabannya yang C, penghentian proses pidana melalui rekomendasi penyidik. Untuk yang A, pengurangan hukuman maksimal hingga 50% itu tidak ada aturannya seperti itu. Baik dalam undang-undang narkotika dan di KUHP dan lain sebagainya itu nggak ada. Untuk yang B, pengalihan pidana penjara menjadi pidana denda. Itu nggak bisa. Karena apa? Pidana penjara itu untuk kejahatan. Denda itu untuk pelanggaran dan kejahatan juga bisa. Namun nggak bisa. Karena apa? Pidana penjara pasti diiringi dengan pidana denda. Jadi untuk yang B salah. Untuk yang D, pengalihan hukuman penjara menjadi kurungan. Nah, ini hukuman penjara itu kejahatan, kurungan itu pelanggaran. Seperti pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Dan pada pasal 10 KUHP yang lama ya, ada dua pidana, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana mati dan penjara itu masuk ke kejahatan. Tadi ada dua ya, kejahatan dan pelanggaran. iya Itu bang. masuk ke kejahatan. Kurungan dan denda ini masuk ke dalam pelanggaran. Untuk tutupan itu termasuk dalam kejahatan juga. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk yang D, pengalihan hukuman penjara menjadi kurungan. Udah jelas gak bisa. Masa dia dari kejahatan downgrade jadi pelanggaran? Beda dong. Iya bang. Pelanggaran kan contohnya tilang ya. UU nomor 22 tahun 2009. Jadi untuk jawabannya C, penghentian proses pidana melalui rekomendasi penyidik. Dalam artian, ini dijelaskan dulu, di sini kita lihat dari pertanyaan, penyalahguna narkotika. Artinya dia sudah diamankan oleh polisi ataupun BNN ya. Iya Nah, bang. dia kan dia penyalahguna. Terus dijadikan informan. Dia ini memberikan informasi nih untuk mengungkap jaringan narkotika. Akhirnya terungkaplah jaringan narkotika atas bantuan dia. Akhirnya dia diberikan perlakuan khusus, ya, dihentikan proses pidananya. Karena apa? Yang pertama dia penyalahguna narkotika. Harusnya kan memang bukan dipidana, direhab. Benar? Iya bang. Iya, seperti itu. Jadi bukan artinya penghentian proses pidana dia habis ngasih tangkepan pulang gitu aja, bukan. Dia tetap direhab karena wajib sesuai dengan pasal berapa tadi? 54 atau 55. Wajib dilakukan rehabilitasi. Namun tidak dipidana, tidak dipenjara. Seperti itu. Bahasa mudahnya tuker pala. Dapat nggak lo? Iya bang, ya betul bang. Iya, tuker pala. Tuker palanya dengan yang lebih dong dari dia gitu kan. Mm-mm. Oke.
Kita lanjut lagi. Nomor 4, Pasal 114 UU Narkotika mengatur hukuman bagi pengedar narkotika golongan 1. Jika jumlah narkotika yang diedarkan melebihi 1 kilogram, apa sanksi pidana maksimal yang dapat dikenakan? Kira-kira. Yang A, Bang. Iya, karena apa? Karena tadi udah dijelasin ya. Iya. Benar sekali yang A. Ini masuknya 114 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009. Di atas 5 gram untuk sabu dan di atas 1 kilogram untuk ganja. Masalah ya, lupa dia juga. Udah lama nggak megang berkas. Menurut pasal 121 UU Narkotika, dokter yang menyalahgunakan kewenangan dengan meresepkan narkotika golongan 2 kepada orang lain tanpa diagnosa yang tepat dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini mencakup pidana penjara maksimal dan denda sebesar, kalau nggak tahu lihat Google, kalau nggak buka undang-undang, namanya belajar. Iya, Bang. Ah, jangan jadi dukun. Pasal 121. Udah ketemu belum? Belum, Bang, belum. Oke, kita tunggu. Yang ini, Bang. Yang pasal satu, satu, dua, satu ya. Oh, bukan, bukan. Pasal 121 UU nomor 35 tahun 2009. Ini kita nggak tahu ya nyari tahu bro. Nah kalau dijelasin aja tanpa kita mencari, biasanya daya tangkapnya kurang jadi. Waduh, di Google nggak ketemu, Bang. Ada pasal 112, Bang. Ya udah. Jadi ini saya jelasin aja ya. Iya, Bang, iya, Bang. Pasal 121 ayat 1. Di sini ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 2 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Benar. Itu ayat 1 ya. Untuk ayat 2-nya ada juga pasal 121 ini. Namun ada tambahan. Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen. Ini kan nggak ada nih ya di pertanyaan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen ya. Iya, Bang. Kalau pada pasal 2-nya, dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah B, 12 tahun penjara dan denda 8 miliar rupiah.
Dalam Undang-Undang Narkotika, pengendalian terhadap produksi narkotika yang diatur secara khusus. Apa konsekuensi hukum bagi industri yang memproduksi narkotika tanpa izin atau melawan hukum? Ya, kira-kira apa itu? Konsekuensi. Nah, kalau bingung mencarinya, ini ada pada pasal 113, 113 terkait memproduksi narkotika. Silahkan dibuka pasal 113 UU nomor 35 tahun 2009. 5% lagi. Nomor 35 tahun berapa, Bang? 2009. Oh ya. Wah, ambil atas dua. Belum? Udah bang. Ini Berapa? Yang mana jadi jawabannya? Kira-kira? yang tapi yang di sini hukum penjaranya minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, Bang. Serta 113. iya, 113 Hmm. pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pidana denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Ya, jadi jawaban yang mana? Pidana penjara minimal 5 tahun. Maksimalnya berapa tuh? Maksimalnya 10 miliar. Ya, penjaranya maksimal berapa? Oh, ini jawabannya yang C, Bang. Nah, iya benar tuh. Ya, Jadi pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda 10 10 miliar miliar. rupiah. Nomor 7, Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa pengendalian produksi dan peredaran narkotika sebagai bagian penting dari P4GN. Dalam hal apa narkotika dapat digunakan secara sah di Indonesia? Ini sesuai dengan tujuan narkotika tadi itu. Gampang banget ini. Ya, bagaimana? Kira-kira? Yang ini, Bang, yang B. D. Pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Benar sekali sesuai dengan tujuan undang-undang ini. Pasal 128 UU Narkotika mengatur syarat rehabilitasi bagi penyalahguna. Bagaimana penegak hukum memastikan rehabilitasi tidak disalahgunakan oleh jaringan narkotika? Ya, silakan. Yang A, Bang. Yang A. Melibatkan Ya. pengawasan ketat oleh BNN dalam setiap tahap rehabilitasi. Karena sudah jelas rehabilitasi melewati BNN untuk asesmen. Oke. Nomor 9.
Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan P4GN berbasis pendekatan kesejahteraan sosial di daerah terpencil di Indonesia? Yakinnya sih yang D, Bang. Ya, benar. Terbatasnya infrastruktur untuk pelayanan rehabilitasi dan edukasi. Karena panti rehab di daerah-daerah terpencil belum tentu ada kan? Iya, Bang. Iya, benar. Nomor 10, sanksi pidana bagi orang yang mengedarkan narkotika golongan satu secara ilegal diatur dalam pasal pengedar nih. Pengedar. Pengedar narkotika. Apa-apa searching aja. Kalau kita nggak tahu, nyari tahu. Iya, Bang. Kalau daripada sok ngedukun kan, cip-cup, salah taunya. Yang ini, Bang, yang C. Iya, benar sekali. Pasal 114. Membeli, menjual, mengedarkan. Nih, kenapa LSD tidak digunakan untuk terapi medis meskipun berasal dari senyawa alami? Ini narkotikanya jenisnya LSD. SD. Nah, searching Google biar tahu bentuknya kayak apa? Materai dia, Hmm. kertas. Kira-kira nih. Kalau mau tahu LSD silahkan di searching, tapi dijawab dulu. Ini dijawabnya pakai logika pun bisa. Kenapa LSD tidak digunakan untuk terapi medis meskipun berasal dari LSD? Logika aja. Karena LSD belum pernah ya ada tangkapan LSD di Bandar Lampung maupun di Polda Lampung ini belum pernah ada. Jangankan LSD, Yang yang di Indonesia yang belum dia apa, pernah. Bang? Yang dia apa, Bang? Apa? Yang dia bukan, Bang? Bukan. Bukan. Tidak, ini langsung saya buka aja jawabannya A. LSD Oh, memiliki psikoaktif yang sulit diprediksi bahkan dalam dosis kecil. Ini kan tidak digunakan untuk terapi medis meskipun berasal dari senyawa alami karena sulit diprediksi nih bahannya nih, berbahayanya, efeknya. 12. Apa perbedaan utama antara narkotika alami, semi-sintetis, dan sintetis dalam konteks pengendalian hukum? Ingat, konteks pengendalian hukum. Untuk dikendalian ya, iya, Bang. pengendalian. Itu intinya pengendalian. Yang A, Bang. Yang A, Bang. Benar sekali, narkotika alami lebih sulit untuk dikendalikan karena berasal dari tanaman, sedangkan sintetis lebih terkontrol. Iya, Bang. 13. Di antara narkotika berikut, mana yang memiliki resiko overdosis paling tinggi dalam dosis kecil dan mengapa? Yuk, jawab. Persis perbedaan kecil. Yang A, Bang, yang A. Yang A. Ya, Tapi jawabannya bukan yang A. Jawabannya B, fentanyl. Potensi fentanyl. kekuatannya hingga 50 kali lebih besar dari heroin. Oh iya, deh, beda.
Malah pilih heroin, itu ada yang lebih 50 kali. Sip, nggak Iya. apa-apa. Modal yakin ya. Oke, Ya. kita lanjut ya. Jadi fentanyl. Fentanyl ini ya dia untuk bius ya. Hmm. Tuh, bius bukan sih? Ya kayak gitulah intinya lah. Kurang lebih kayak gitu. Pasal 8 UU nomor 35 tahun 2009 memungkinkan produksi narkotika golongan satu dalam kondisi tertentu. Apa yang menjadi dasar pemberian izin tersebut? Kira-kira apa? Dan juga lihat dari pengertian narkotika golongan satu itu apa. Yang B, Bang, yang B. Ya, kebutuhan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan pengertian dari narkotika golongan satu ya. Ya, Bang. Oke. 15. Mengapa ganja dimasukkan ke dalam golongan satu meskipun beberapa negara telah melegalkannya untuk pengobatan? Nah, ini pertanyaan menjebak ini. Silahkan dijawab. Kira-kira yang mana? Kurang tahu pula ini, Bang. Tapi yang ini sih, Bang, yang D, Bang. Yakin ya? Yakin yang D. Ya, yakin doang ya. Iya. Nggak tahu Namun sih. jawabannya A. Kandungan THC dalam ganja memiliki potensi penyalahgunaan sangat tinggi. Hmm. Di ganja ini nama kandungannya THC. Itu. Itu memiliki potensi penyalahgunaan sangat tinggi karena apa? Orang yang pakai ganja itu kayak gue waktu itu waktu jadi penyidik ya, pasti ada di BAP itu pertanyaan, apa yang Anda rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut? Jawabannya ya merasa bahagia, senang kayak gitu. Dia mau mencari kebahagiaan secara instan. Jadi memiliki potensi penyalahgunaan sangat tinggi gitu. Oke? Iya, Bang. Untuk ganja bikin seneng, untuk sabu bikin strong, badan segar dan tidak mengantuk, kayak gitulah. Nomor 16, mana di antara zat berikut yang seringkali berada dalam kategori narkotika prekursor dan mengapa zat ini penting dalam konteks P4GN? Ingat, prekursor itu bahan ya, Iya, kira-kira Bang. yang Yang A, Bang, yang A. hmm? Yang A, Bang. Kenapa alasannya? Karena bahan kimianya prekursor, Bang. Apa? Karena bahan kimianya masuk ke prekursor, apa masuk ke prekursor. Ya, intinya gini, efedrin itu memang prekursor ya. Dia memang digunakan untuk memproduksi metamfetamin. Metamfetamin itu sabu ya. Hmm. Morfin, nih misalkan jawaban B, morfin digunakan untuk pembuatan heroin. Morfin ini kalau nggak salah ya, kalau nggak gue salah ya, Iya, Bang. di- dia ini nggak digunakan untuk pembuatan heroin.
ada namanya diamorfin, itu baru bisa dibuat untuk heroin. Kalau nggak salah nih, ketamin ini bukan juga, diazepam ini bukan juga. Jadi diazepam ini narkotika golongan 3 kalau nggak salah. Ketamin ini golongan morfin golongan 2, ketamin ini golongan 2 juga kalau nggak salah ya. Ya bang. Ya morfin, ketamin dan diazepam ini inilah nama narkotikanya, bukan nama bahannya. Morfin kan narkotika tuh, narkotika golongan Hmm. 2, ketamin juga narkotika, diazepam juga narkotika. Sedangkan efedrin ini bukan. Metamfetamin itulah nama narkotikanya. Oke? Ya bang. Oke, metamfetamin itu sabu. Berikut ini adalah narkotika yang termasuk golongan 1 kecuali Yang B bang, yang B. SD. LSD. Jawabannya fentanil. Oh, Heroin golongan 1. LSD itu jangan salah loh, walaupun kertas kecil kayak apa? Kayak materai, itu yang golongan ditempel 1. yang ditempel di lidah itu bang. Iya, benar-benar yang ditempel di lidah tuh. Kalau ekstasi tahu ekstasi apa? Inek, tahu nggak? Inek tuh yang Pokoknya tahu kan inek kan udah pernah dengar kan? iya bang. Ya, Yang kayak gitu. Sedangkan fentanyl ini obat bius, hmm, golongan 2. Menurut UU nomor 35 tahun 2009, apa kriteria utama zat yang dikategorikan sebagai narkotika golongan 1? Nah nih, gampang kalau udah tahu pengertiannya. Ingat dulu, narkotika golongan 1 itu apa sih pengertiannya? Pasti ketemu jawabannya. yang B bang, yang B. Nah, benar. Karena kan sesuai dengan pengertiannya ya, Iya bang. tidak akan untuk medis. Dia hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan penelitian. Narkotika sintetis seperti ekstasi termasuk golongan 1. Apa resiko utama penggunaannya membuatnya dilarang? Resiko utama. Kira-kira resiko yang mana tuh dari A, B, C, D? Gampang banget tuh. Yang ini bang, yang apa? Yang A. Ya, benar sekali. Yang menjelaskan terkait resiko hanya A ya. Iya, iya bang. Untuk B ini bukan resiko tuh, sulit untuk mendeteksi. Terus yang C digunakan dalam terapi medis itu bukan resiko. Untuk D tidak memiliki efek samping jangka pendek. Nah, itu nggak mungkin. Namanya narkotika pasti ada efek samping, walaupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Salah satu karakteristik narkotika golongan 2 seperti petidin adalah, ingat tuh, narkotika golongan 2 itu apa? Yang A bang, yang A. Ya, benar sekali. Memiliki efek analgesik tinggi dan digunakan untuk anestesi. Karena golongan 2 itu kan seperti obat bius ya, untuk anestesi ya. Nomor 21, apa alasan kokain termasuk ke dalam golongan 1 meskipun pernah digunakan dalam dunia medis?
Ingat pengertian dari narkotika golongan satu. Yang B, Mbak, yang B, Bang. Yang B. Coba golongan satu itu, narkotika golongan satu itu pengertiannya apa tadi? Ini apa yang buat penelitian itu? Hanya digunakan untuk penelitian. Tapi Iya. jawabannya bukan B. Yang A. Mengapa mereka dilarang untuk masuk dalam dunia medis? Karena zat adiktifnya terlalu tinggi. Efek candunya itu terlalu tinggi. Jadi jawabannya A. Efek adiktifnya terlalu tinggi untuk digunakan secara aman. A jadi ya. Iya, Bang. Oke. Nomor 22, mana di antara berikut ini merupakan narkotika golongan 3 yang sering digunakan untuk pengobatan? Yang B, Bang, yang B, Krein. Tein ya. Oke, obat batuk itu ya. Iya, Bang. Kenapa narkotika golongan 3 diizinkan penggunaannya dalam dunia medis? Nah, tuh. Duh, jebak. Tinggal pengertian golongan 3 itu apa? Yang C, Mbak, yang C. Yang C, yakin? Memberi resiko tuh. Masa- Jawabannya A. Ingat ininya loh, apa? Pengertian dari narkotika golongan 3 itu apa? Kan ketergantungannya rendah kan? Kalau yang dua itu, Kolong 2 itu bisa dipakai untuk medis, tapi ketergantungannya tinggi. oh iya ya. Iya, oke. Jadi memiliki efek terapeutik apa ini ngebacanya dengan resiko ketergantungan rendah. Ya, salah satu contoh narkotika golongan 2 adalah tadi itu. Gimana jawabannya? Betul, Bang. Yang Apa? yang ini, Bang, yang apa? Fentanyl nggak sih, Bang, masuknya, Bang? Iya, fentanyl, obat bius. Ya. Nah, heroin bukan golongan Heroin satu. itu golongan satu ya, Bang, ya? Apa? Kalau heroin itu golongan satu ya, Bang, ya? Golongan satu. Yang LSD itu, Bang? LSD itu golongan satu. Permen apa? Yang permen tadi itu apa? Materai ya. Ya, Bang. Yang kayak matra itu. Itu Itu golongan bahan satu. utama LSD itu apa itu, Bang? Apa? Bahan utama LSD itu. Dia kertas ya. Iya, nggak. Coba kita cari Google ya bahan utamanya apa ya? Bahan utama LSD. Hmm, Ya.
Jamur. Jamur. Jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Dia efeknya halusinogen, halusinasi, bikin bahagia. Eh, baru dengar ya? Sama, Emang. gue juga baru dengar. Kita lanjut ya. Ya bang. Nomor 25. Di antara jenis-jenis narkotika berikut, mana yang termasuk narkotika golongan satu berdasarkan Undang-Undang Narkotika? Easy banget ini. Kodein 3, morfin 2. Ayo ingat nggak Jeb? Bentar, Pak. Golongan satu, Kodein itu 3, ya kan? mm-mm. Morfin itu 2. Kodein obat batuk, morfin pereda sakit, pereda nyeri. Tinggal kokain sama amfetamin. Ini Pen. kedua. Pen. Apa? Yang ini bang, yang B, yang B. Ya, kokain ya. Sebenarnya amfetamin juga golongan satu, dua-duanya. Hijau kan? Ya, dua-duanya. Mau B ataupun C, bisa. Kokain termasuk golongan satu, amfetamin pun golongan satu. Karena amfetamin ini 11-12 dengan metafetamin, 11-12 dengan sabu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada saat kita melakukan pengecekan urin terhadap orang ya, kita bahas Ya bang. aja terhadap orang, kita mau ngecek urin dia untuk sabu. Kita mau ngecek dia sabu. Sabu itu kan kodenya MET, MET. Kita pakai AMP atau amfetamin, itu tetap bisa. Begitu pula sebaliknya. Bentuknya juga mirip, amfetamin sama MET itu. Ada yang serbuk putih, ada yang kristal, seperti itu. Jadi untuk nomor 25 jawabannya kokain bisa, amfetamin bisa. Cuman ya lebih ke kokain ya, karena Ya. amfetamin ini masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan dia bukan narkotika, ada juga yang mengatakan dia narkotika. Namun pada Permenkes terbaru itu masuk dia ini sebagai narkotika. Permenkes nomor berapanya lupa, ada di laptop itu. Pokoknya ada. Dia ini masuk dalam narkotika. Bentuknya apa nih? Bentuknya sama kayak sabu. Bubuk ya? Iya, bubuk, ada yang kristal. Oke? Oke bang. Oke, ya udah habis. Thank you. Terima kasih Jeff atas perhatiannya pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyain? Kalau yang mau ditanya dulu atau mau sharing Jenis-jenisnya itu Jeb atau apa Jeb? mau apa ya? Udah bang, cukup bang. Cukup. Udah panas dia. Capek ya? Oke, Jeff ya. Sampai. Kasih ya Jeff ya.